Nama Hashim Joyohadikusumo bukan hanya dikenal sebagai adik dari Presiden Prabowo Subianto, namun juga tenar sebagai salah satu konglomerat besar di Indonesia. Gurita bisnisnya yang berkelindan di berbagai sektor, juga pengaruhnya dalam menyokong sang kakak berpolitik, membuatnya tak lepas dari sorotan publik. Hashim memainkan peran penting dalam mendukung karir politik Prabowo. Lewat kekuatan modalnya, dirinya menjadi sponsor utama sang kakak dalam kontestasi pemilu. Semenjak Prabowo dilantik, dirinya tetap bermain di belakang layar, sembari berkutat dengan bisnis, kasus hukum, dan sengketa pajak. Hashim dan Prabowo berasal dari keluarga terkemuka di Indonesia. Ayah mereka, Sumitro Joyohadikusumo, merupakan seorang ekonom dan menteri di era Orde Baru dan Orde Lama. Sementara sang kakek, Margono Joyohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia. Saat sang kakak masih digembleng di militer, dirinya memulai karir bisnis dengan magang sebagai analisis keuangan di sebuah bank investasi di Perancis. Saat kembali ke Indonesia, Hashim dipercaya memegang jabatan Direktur PT Indokonsul, sebuah perusahaan yang didirikan oleh ayahnya. Baru pada sekitar tahun 1980-an, Hashim mulai merintis usahanya sendiri bernama PT Era Persada yang bergerak di sektor perdagangan. Karir Hashim makin moncer saat dirinya mendirikan Tirtamas Group yang bergerak di sektor perbankan, industri semen hingga perkebunan kelapa sawit. Saat ini, jejaring bisnis Hashim berada di bawah bendera Arsari Group, sebuah perusahaan induk dari bisnis yang bergerak di bidang perbankan, agribisnis, perkebunan karet, penambangan timah, hingga pengembangan energi terbarukan. Arsari Group juga berencana menjadi penyedia air bersih untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk IKN. Arsari Group melalui PT Arsari Tambang memiliki 4 anak perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan timah di Bangka, Belitung. Komposisi kepengurusan perusahaan-perusahaan ini mayoritas diisi oleh keluarga Hashim, seperti istrinya, Ani Joyohadikusumo, dan anak-anaknya, Siti Indrawati, Aryo Puspito, dan Rahayu Saraswati, yang menjabat sebagai direktur, komisaris utama, hingga komisaris. Perusahaan milik Hashim juga diduga ikut mengajukan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut melalui PT Rezeki Abadi Lestari yang mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Arsari Pradana Utama. Padahal, penambangan pasir laut kerap diprotes oleh aktivis lingkungan dan masyarakat lokal karena dapat mengancam ekosistem laut dan mata pencaharian. Konglomerat yang sempat memiliki ladang minyak di Azerbaijan dan Kazakhstan ini pernah dinobatkan sebagai orang terkaya ke-40 di Indonesia dengan total kekayaan mencapai 10,4 triliun pada 2020. Namun, lika-liku bisnisnya juga pernah mengalami masalah hingga dirinya tersangkut kasus hukum. Pada 2002, Hashim pernah menjadi tahanan kota karena dugaan kasus pelanggaran BMPK Bank Industri sebesar 4 miliar. Dalam kasus itu, Hashim diketahui menggelapkan dana BLBI yang seharusnya dilimpahkan ke para kreditor, tetapi justru disalahgunakan untuk kepentingan grupnya sendiri. Baru-baru ini, Hashim Joyohadikusumo menjadi sorotan lantaran harus berurusan dengan pemerintahan Swiss karena diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal di sana sejak akhir tahun 1990-an. Nilainya mencapai 154 juta US dollar atau setara 2,4 triliun. Kabar ini pertama kali disiarkan oleh media lokal Swiss. Dalam laporan itu, Mahkamah Agung Federal Swiss memutuskan otoritas Jenewa berhak menyita rekening bank milik Hashim untuk menutup tunggakan pajak Hashim dan istrinya selama puluhan tahun. Sebelumnya, otoritas Jenewa juga telah menjual 2 villa mewah milik Hashim di kota Anieres dalam sebuah lelang seharga 227,4 miliar. Awal mula masalah ini diduga terjadi ketika Hashim dan istrinya meninggalkan Swiss setelah menandatangani penjualan perusahaan minyak senilai 29,7 triliun pada tahun 2006. Otoritas pajak Swiss menuding pasangan ini tidak membayar pajak sebesar 2,4 triliun. Hashim sendiri enggan berkomentar tentang hal ini dan menyebutnya sebagai lagu lama. Hashim yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memang tak menduduki jabatan strategis di pemerintahan sang kakak. Namun, dirinya mengaku turut aktif dalam perencanaan berbagai program unggulan Prabowo, khususnya di bidang ekonomi. Hashim juga merupakan ketua Dewan Penasihat Kadin dan kemudian ditunjuk sebagai ketua Satgas Perumahan. Anak-anak Hashim juga moncer di perpolitikan. Aryo Puspito Joyohadikusumo pernah menjabat sebagai anggota DPR 2014-2019. Sementara anaknya yang lain, Rahayu Saraswati, mendampingi sang paman, Prabowo Subianto sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra. Rahayu juga menjabat sebagai anggota DPR RI 2 periode. Selain berkutat pada bisnis dan politik, Hashim juga terlibat dalam pendanaan penelitian kebudayaan dan konservasi lingkungan. Lewat Yayasan Arsari Joyohadikusumo, dirinya mendanai berbagai proyek arkeologi, sejarah, hingga membangun kawasan konservasi harimau Sumatera di Sumatera Barat. Sayangnya, hal ini kemudian membawanya ke dalam pusaran kasus pencurian arca kuno, hingga tewasnya arkeolog legendaris Indonesia. Subuh 9 Februari 2008, Erni Permatasari, seorang pembantu di sebuah rumah di pinggiran Jalan Lingkar Utara, Sleman, Yogyakarta, mendengar rintihan minta tolong. Tak lama,
ia melihat sesosok laki-laki melangkah terburu-buru. 2 jam berlalu, jenazah seorang pria parubaya ditemukan tergeletak di selokan pinggir jalan. Kondisinya yang ditemukan di saluran air dan tertimpa motor memunculkan dugaan terjadinya kecelakaan tunggal. 8 bulan berjalan, kepolisian tidak dapat memberikan kesimpulan pasti tentang kematiannya. Tidak ada luka di bagian kaki atau tangan, helm hingga jaketnya pun masih utuh dan mulus. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa orang ini mati bukan karena kecelakaan, tapi dibunuh. Bagian terparah dari jenazah tersebut adalah leher. Tulang lehernya patah dan sistem sarafnya rusak. Sesuatu yang hanya bisa terjadi ketika leher dipukul, terbentur, atau dipuntir. Polisi Sleman mengambil kesimpulan patahnya tulang leher akibat terbentur aspal. Namun penelusuran Tempo dan ahli forensik berpendapat berbeda. Diduga kuat, laki-laki ini dibunuh dengan cara dipuntir lehernya. Luka di bagian pelipis sepanjang 10 cm, laki-laki misterius yang berjalan bergegas, dan kasus besar yang ia tangani saat hidup, makin menguatkan dugaan bahwa laki-laki itu dibunuh agar diam. Dialah Lambang Babar Purnomo, seorang arkeolog dan aktivis perlindungan benda cagar budaya. Lambang bukan hanya menangani penemuan benda purbakala, tetapi juga menyelidiki dan melaporkan kasus-kasus pencurian benda-benda cagar budaya. Ketika itu, Lambang Babar Purnomo sedang getol membongkar jaringan pencurian benda-benda purbakala, mulai dari melansir temuan gading gajah purba di rumah Hasyim Joyadikusumo, menjadi saksi ahli dalam kasus pencurian 6 arca batu koleksi Museum Radia Pustaka, hingga mengusut hilangnya 52 arca perunggu kuno senilai hampir 1 triliun dari Balai Pelestarian. Sejak bulan November 2007 hingga kematiannya, Lambang memberikan keterangan termasuk data-data pendukung penyidikan kasus pencurian arca batu koleksi Museum Radia Pustaka, sebuah kasus yang kemudian turut menyeret kepala museum dan pengusaha kelas kakap sekaligus adik dari Prabowo Subianto, Hasyim Joyo-Hadikusumo. Tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang apa yang terjadi pada hari itu, entah kecelakaan tunggal akibat kelelahan atau memang pembunuhan yang direncanakan. Polisi sempat berkelakar bahwa kasus tewasnya Lambang bisa dituntaskan dalam waktu 5 menit. Tapi nyatanya, 15 tahun berlalu, kepastian itu hanyalah omong kosong dan bualan semu. Seorang petugas honorer yang bertugas di Museum Radia Pustaka bernama Ambarawati Ningsih tengah memeriksa arca-arca kuno. Ambar nampaknya agak curiga dengan beberapa arca yang terpajang, berbeda dengan foto yang dimiliki oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah. Kecurigaan itu membuatnya melaporkan hal ini kepada Dinas Pariwisata Solo. Alih-alih ditindaklanjuti, Ambar malah diberhentikan dari pekerjaannya. Balai Pelestarian yang mendengar kabar ini lantas memeriksa dengan seksama. Yakin dengan kebenaran informasi ini, mereka pun lantas melaporkan temuan ini kepada kepolisian. Dari sinilah kisah pencurian dan perdagangan barang antik ilegal dimulai. Pencurian yang melibatkan orang-orang besar yang mungkin akan pernah terbongkar tanpa pengaduan seorang pegawai museum. Dalang pencurian itu adalah Heru Suryanto, seorang pria yang cukup kondang di komunitas kolektor barang purbakala. Metode yang digunakan pun sangat halus, yaitu dengan mempengaruhi orang dalam museum. Heru merayu Kanjeng Raden Haryo Darmodipuro alias Mbah Hadi selaku direktur museum untuk merilis 2 arca kuno. Mbah Hadi awalnya menolak, tapi iming-iming uang ratusan juta rupiah menggoyahkan imannya. 2 arca pun disetujui untuk dilepas. Untuk menghindari kecurigaan, Heru sudah menyiapkan arca tiruan yang sama persis. Dengan menggunakan mobil pickup, mereka menggotong arca keluar dari pintu samping dan meletakkan arca tiruan ke dalam museum. Hal ini berlangsung beberapa kali dengan bantuan petugas kebersihan museum bernama Jerwadi, serta satpam museum bernama Suparjo alias Gatot. Setidaknya ada 6 arca yang dicuri, yakni Mahakala, Siwa, Durga Mahisa Surya Mardini bertangan 4, Durga Mahisa Surya Mardini bertangan 8, Nandisa Wahana Murti, dan Agastya. Ke-6 arca tersebut dijual dengan harga 35 juta hingga 200 juta per arcanya. Total uang yang diterima Mbah Hadi dari Heru sekitar 580 juta rupiah. Arca-arca itu kemudian dibeli oleh warga negara Belanda, sekaligus konsultan benda-benda seni bernama Hugo Krijger. Hugo kemudian menemui adik Prabowo Subianto dan bercerita tentang arca-arca milik Raja Keraton Surakarta yang akan dijual ke luar negeri. Di samping kehidupannya yang lekat dengan bisnis, Hasyim juga seorang kolektor seni dan barang antik. Kegemarannya mengoleksi benda-benda situs cagar budaya berawal dari keprihatinannya terhadap penelantaran benda-benda tersebut. Banyak yang tidak terawat dan dimanfaatkan oleh para sindikat barang antik untuk dijual ke luar negeri.
Selain barang antik, Hashim juga diketahui memiliki koleksi benda purbakala berupa fosil gajah purba yang diperkirakan berasal dari Sangiran. Menurutnya, daripada lari ke luar negeri, lebih baik dirinya memburu barang-barang tersebut untuk dikoleksi secara pribadi. Sayangnya, dalam kasus Arca Radia Pustaka, dirinya justru terjebak dalam jaringan kotor mafia pencurian dan perdagangan barang kuno. Dalam pemeriksaan polisi, sebelum menjalankan aksinya, Heru dikabarkan pernah memotret benda-benda museum bersama seorang warga asing yang ditengarai sebagai Hugo Kreuger. Pengakuan Heru mengantarkan polisi pada lokasi Arca berada, yaitu di rumah Hashim Joyadikusumo di Jalan Kemang 5B, Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Terseretnya Hashim tidak bisa lepas dari kedekatannya dengan Hugo. Transaksi pembelian 6 Arca senilai $260.000 berujung pada penetapannya sebagai terdakwa kasus pemalsuan dan pencurian Arca kuno. Hashim didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya karena tidak mendaftarkan atau melaporkan kepemilikan benda cagar budaya. Hashim tidak terima dianggap sebagai pencuri barang kuno. Dirinya secara yakin membeli barang itu secara legal, disertai dengan surat-surat. Pihak keraton lantas membantah tegas adanya surat keterangan yang menyertai Arca itu. Ketua Lembaga Hukum Keraton, KPED Wirabumi, memastikan surat itu palsu. Namun Hugo bersumpah bahwa surat itu adalah asli. Dalam wawancara Tempo pada tahun 2007, Hugo menyatakan bahwa raja sendirilah yang ingin menjual Arca tersebut kepada pihak lain. Museum Radia Pustaka memang milik negara, tapi koleksi di dalamnya adalah milik raja dan keturunannya. Sebagai pemilik barang, mereka berhak menjual. Hugo menyatakan bahwa pihak keraton terpaksa menjual sebagian barang untuk mendapatkan dana yang digunakan untuk biaya operasional museum. Menurut Hugo lagi, surat-surat itu ditandatangani sendiri oleh Sinuhun Hangabehi atau Pakubuwono XIII. Namun akhirnya, Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 30 Juni 2008 telah menyatakan bahwa kedua surat tersebut adalah palsu. Para pelaku pencurian dan pemalsuan Arca pun akhirnya ditangkap dan divonis pengadilan. Direktur Museum Radia Pustaka, Kanjeng Raden Haryo Darmodipuro alias Bahadi, divonis 1,5 tahun penjara. Selain Bahadi, 3 terdakwa lain yakni Heru Suryanto, Jarwadi dan Suparjo alias Gatot divonis 1 tahun 2 bulan. Sedangkan Hashim Joyadikusumo divonis bebas. Beberapa bulan sebelum keruntuhan rezim Orde Baru, Presiden Soeharto memecat Sudradjat Djuandono, kakak ipar Prabowo Subianto sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pemberhentian tanpa alasan resmi ini terjadi di tengah krisis moneter yang berujung pada lengsernya sang presiden. Pasca reformasi, Kejaksaan Agung menetapkan Sudradjat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang merugikan negara sekitar 19 triliun. Belasan tahun kemudian, anak Sudradjat sekaligus keponakan Prabowo, Thomas Aquinas Djuandono, terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun mendatang. Lantas, bagaimana sebenarnya sepak terjang keluarga Djuandono di dunia perpolitikan dan ekonomi Indonesia? Sudradjat Djuandono merupakan salah satu orang kepercayaan Soeharto di bidang keuangan, hingga dipercaya menduduki beberapa jabatan penting dalam Kabinet Pembangunan Pemerintahan Orde Baru. Sebelum masuk ke dalam lingkaran pembuat kebijakan, Sudradjat lebih banyak berkutat di dunia akademis sebagai dosen dan peneliti. Pernikahannya dengan Bianti Ningsih Medrawati Joyadikusumo, kakak Prabowo Subianto, menempatkannya dalam jaringan keluarga besar Sumitro Joyadikusumo yang sangat dihormati para ekonom dan bankir. Karirnya kemudian melesat menjadi Kepala Biro di Bappenas, staf khusus Menteri Perdagangan, dan staf Menko Ekonomi Perdagangan dan Industri. Sepak terjangnya ini kemudian membawanya masuk ke dalam lingkaran kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto. Pada 1988, Sudradjat diangkat Soeharto menjadi Menteri Muda Perdagangan hingga tahun 1993. Dalam 2 periode jabatannya, Sudradjat fokus pada promosi ekspor non-migas dan kebijakan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi. Puncak karir Sudradjat sebagai ekonom terjadi pada 1993 saat dirinya ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Bank Indonesia menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang sebagai respon terhadap krisis moneter Asia. Tak lama sebelum jabatannya berakhir pada 1998, ia lebih dulu dipecat oleh Soeharto tanpa adanya alasan resmi yang diungkap ke publik. Ada 2 faktor utama mengapa Soeharto mencopot Sudradjat dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pertama, Sudradjat menutup 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat sebagai bagian dari reformasi perbankan. Dari 16 bank itu, 3 diantaranya dimiliki oleh anak-anak Soeharto, seperti Bank Andromeda milik Bambang Trihatmojo dan Bank Industri milik Titik Soeharto.
Sudrajat sendiri mengakui bahwa Soeharto sebenarnya setuju dengan penutupan tersebut, tapi keputusan itu dianggap telah mempermalukan keluarga penguasa. Faktor kedua adalah penolakan Sudrajat atas ide currency board atau sistem nilai tukar tetap yang diinginkan oleh Soeharto. Sudrajat menentang keras karena dianggap berisiko tinggi di tengah krisis. Ia lebih mendukung sistem nilai tukar mengambang yang sudah ia terapkan sejak 1997. Pemberhentian Sudrajat memperburuk krisis, mendapat kritik dari IMF, resiko pembatalan bantuan dari Amerika Serikat sebesar 43 miliar US dollar, rupiah makin jatuh, demonstrasi makin besar, dan menjadi salah satu pemicu tumbangnya Soeharto pada Mei 1998. Pada Mei 2002, Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BLBI sendiri adalah pinjaman darurat senilai 144 triliun untuk bank-bank yang mengalami kesulitan selama krisis 97 hingga 98. Kejaksaan Agung menduga Sudrajat dan direksi Bank Indonesia lainnya telah menyalahgunakan wewenang seperti memberikan dispensasi clearing kepada bank-bank yang seharusnya tidak boleh menerimanya. Akibatnya, dana BLBI bocor dan merugikan negara hingga 19 triliun. Kasus ini bergulir cukup lama, tapi akhirnya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Kejaksaan Agung mengeluarkan SP3 dan menghentikan proses penyidikan dengan alasan tidak ada cukup bukti yang menunjukkan adanya korupsi pribadi. BLBI lebih dianggap sebagai kebijakan darurat sesuai instruksi pemerintah saat itu. Upaya membuka kembali kasus ini pernah dilakukan oleh MAKI atau Masyarakat Anti Korupsi Indonesia pada 2008. MAKI menilai Sudrajat sebagai Gubernur Bank Indonesia punya tanggung jawab tertinggi, seharusnya tetap dijerat karena mengetahui dan menyetujui keputusan yang menyimpang. Namun, gugatan itu ditolak pengadilan karena alasan legal standing. Pada 2008, nama Sudrajat muncul dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR dan YPPI senilai total 100 miliar. Dana itu digunakan untuk bantuan hukum bagi mantan pejabat Bank Indonesia yang terseret kasus BLBI, termasuk Sudrajat yang menerima 25 miliar dan dialirkan juga ke anggota DPR untuk memuluskan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Sudrajat sempat diperiksa KPK sebagai saksi karena ia merupakan salah satu orang yang menerima dana itu. Meski namanya sempat dikaitkan dengan kasus-kasus hukum, Sudrajat tidak pernah divonis bersalah dan tetap dihormati sebagai ekonom berintegritas. Kini, ia lebih fokus ke dunia akademik, menjadi guru besar ekonomi, dan menulis tentang kebijakan moneter. Karir politik maupun jabatan yang dulu pernah ia emban, saat ini diturunkan kepada anak-anaknya. Sudrajat memiliki dua anak laki-laki dari pernikahannya dengan kakak sulung Prabowo, yaitu Thomas Aquinas Djuwandono dan Budi Satrio Djuwandono. Keduanya aktif di Partai Gerindra dengan karir yang semakin menonjol ketika Prabowo menjadi presiden. Sebagai sosok yang tumbuh dalam lingkungan keluarga ekonom terpandang, Thomas Djuwandono mengawali karir di dunia bisnis sebagai analisis keuangan internasional, konsultan bisnis, dan pernah menjadi petinggi di perusahaan milik pamannya, Hashim Joyohadikusumo. Thomas mulai menapaki karir politik sejak bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Ia didapuk sebagai bendahara partai selama 17 tahun dan sering disebut sebagai figur kunci di Gerindra untuk urusan keuangan. Di akhir masa kepemimpinan Jokowi, Thomas ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani. Jabatan itu dipertahankan oleh Prabowo saat dirinya menjabat sebagai presiden. Penunjukan Thomas yang berlatar belakang pengusaha dan politikus memicu pro dan kontra karena biasanya posisi itu diisi oleh teknokrat murni. Hal ini memicu kritik keras dari pengamat dan analis politik yang menyoroti potensi nepotisme, konflik kepentingan, dan akomodasi politik. Dalam perjalanannya sebagai Wakil Menteri Keuangan, nama Thomas masuk dalam jajaran calon deputi gubernur Bank Indonesia. Pada Januari 2026, ia resmi menjabat posisi itu setelah disetujui oleh DPR. Terpilihnya Thomas sebagai deputi Bank Indonesia tak lepas dari kritik, terutama karena hubungan keluarga dengan Prabowo. Namun, di lain pihak, dukungan juga mengalir dan menganggap Thomas layak karena pengalamannya di bidang ekonomi. Dalam sebuah wawancara media, Thomas juga menyampaikan akan berkomitmen menjaga independensi bank sentral dan menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, anak Sudrajat yang lain, Budi Satrio Djuwandono, juga telah meniti karir di politik dan organisasi partai sejak usia muda. Sebelum fokus ke dunia politik, Budi memiliki pengalaman di sektor bisnis, terutama di perusahaan-perusahaan milik Prabowo, seperti PT Nusantara Energi dan PT Kertas Indonesia. Budi sebelumnya sempat digadang-gadang berpasangan dengan Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Saat ini, Budi Satrio lebih fokus di kepengurusan partai dan menjabat sebagai anggota DPR.
Prabowo Subianto adalah tokoh yang paling sering menuduh lawan atau kritikusnya sebagai antek-antek asing. Tapi rekam jejak pribadinya justru menunjukkan ia adalah salah satu perwira Indonesia yang paling dekat dengan militer dan intelijen Amerika Serikat. Prabowo Muda adalah produk sistem pelatihan yang dirancang Pentagon untuk menciptakan perwira kompeten yang pro-barat. Menurut pengakuannya sendiri dalam wawancara dengan jurnalis Alaner pada 2001, Prabowo menyebut dirinya sebagai anak kesayangan Amerika. Ia mengklaim melapor secara rutin kepada Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat setidaknya sekali seminggu, bahkan selama krisis 98. Kedekatan itu terjalin bahkan ketika ia tak lagi berada di militer. Partai Gerindra yang ia bangun bahkan siap menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra istimewa seandainya ia terpilih sebagai presiden. Hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Prabowo Subianto menjadi tokoh nasional yang paling sering melontarkan frasa antek-antek asing dalam pidatonya yang berapi-api. Frasa ini dilontarkannya untuk menanggapi kritik terhadap program-program pemerintah, membangun narasi musuh bersama, sekaligus memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin nasionalis yang melindungi kedaulatan negara. Namun, di sisi lain, rekam jejak masa lalunya justru menempatkan Prabowo sebagai aset penting untuk militer asing, yaitu Amerika Serikat. Kedekatan Prabowo dengan Amerika Serikat tak bisa dilepaskan dari konteks pelatihan militer dan pengaruh keluarga besarnya yang juga condong ke barat. Ayahnya, Sumitro Djoyadikusumo, telah lama berkontak dengan agen-agen CIA saat terlibat PRRI. Sementara mertuanya, Soeharto, berhubungan mesra dengan Amerika Serikat selama masa kekuasaannya. Pada 1957, koran-koran kiri menuding ayah Prabowo, Sumitro Djoyadikusumo, terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana negara untuk mendanai PSI menjelang pemilu 1955. Meski tak ditemukan adanya bukti kuat, Sumitro yang sudah 2 kali diperiksa oleh Korps Polisi Militer memilih untuk pergi dari Jakarta karena khawatir dijadikan tahanan politik. Ia kemudian pergi ke Sumatera dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, sebuah gerakan oposisi yang membentuk pemerintahan tandingan untuk menentang kebijakan pemerintahan pusat di Jakarta. Keputusan itu ia ambil selain karena tekanan politik dan ancaman penahanan, juga karena perbedaan pandangan ekonomi dengan Presiden Soekarno yang makin condong ke kiri dan sangat dipengaruhi oleh Partai Komunis Indonesia. Selama bergabung dengan PRRI, ia menjalin kontak dengan pihak Amerika Serikat, termasuk agen CIA di Singapura. Dalam wawancara Tempo pada 1999, Sumitro mengakui adanya kontak tersebut, tapi ia menegaskan bukan sebagai aset atau agen bayaran CIA, melainkan hanya memanfaatkan situasi untuk menggalang dukungan melawan pengaruh komunisme dan sentralisasi Soekarno. Setelah PRRI gagal, Sumitro dan keluarganya hidup dalam pengasingan hingga 1967. Prabowo kecil di bawah sang ayah berpindah-pindah tempat dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, Swiss hingga Inggris. Prabowo Muda bersekolah di institusi pendidikan Amerika Serikat yang diisi oleh anak-anak diplomat dan ekspatriat. Pengalaman ini membuat Prabowo terbiasa dengan bahasa, budaya, dan gaya hidup ala Barat. Kekagumannya dengan Barat tak luntur meskipun ia sudah berada di Indonesia. Dalam wawancara Tempo pada 2013 misalnya, ia menyebut dirinya adalah elit yang berkiblat ke Barat dan mengagumi modernisasi yang dilakukan oleh Barat. Saya dari elit Indonesia yang terus terang saja kiblatnya ke Barat. We are a westernized elite. Kita ini kagum sama Barat. Itu apa ya? Kita besarnya di alam itu. Jadi saya besar di alam bahwa nilai-nilai Barat itulah nilai-nilai modern, dan bahwa kalau kita mau maju, kita harus westernisasi. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto memanggil Sumitro untuk pulang ke tanah air dan mengangkatnya sebagai Menteri Perdagangan. Sumitro kemudian menjadi mentor bagi kelompok ekonom muda lulusan Amerika Serikat seperti Ali Wardana, Emil Salim, dan Wijoyo Nitisastro yang dijuluki Mafia Berkeley. Mereka merancang kebijakan stabilisasi ekonomi, liberalisasi, dan pembukaan terhadap investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Kritikus menyebut ini sebagai pintu masuk pengaruh Amerika Serikat dan penjualan sumber daya alam. Sementara pendukung melihatnya sebagai penyelamatan Indonesia dari inflasi parah Orde Lama. Kala itu, Amerika Serikat memandang Indonesia di bawah Soeharto sebagai benteng anti komunis dan pasar investasi yang menguntungkan.
Di sisi lain, Soeharto juga membutuhkan dukungan Amerika Serikat, baik dalam menghancurkan kekuatan kiri maupun membangun fondasi ekonomi. Hubungan mesra ini terjalin erat hingga runtuhnya kekuasaan Soeharto pada 1998. Relasi Amerika Serikat dengan Indonesia terus berlanjut lewat jalur militer, khususnya Kopassus. Prabowo yang tergabung di dalamnya menerima pelatihan militer bernama International Military Education and Training atau IMET. Program ini dirancang oleh Amerika Serikat untuk membangun hubungan jangka panjang dengan perwira-perwira militer di negara-negara mitra. Pelatihan ini membekali Prabowo dengan doktrin militer barat yang kemudian diterapkannya di berbagai operasi di Indonesia. Pada 1980, Prabowo mengikuti pelatihan pasukan khusus di Fort Bragg, North Carolina. Fort Bragg adalah pusat utama pelatihan dan operasi khusus milik Amerika Serikat. Di sini, Prabowo diakui sebagai salah satu lulusan terbaik, bahkan menjadi perwira asing pertama yang meraih brevet penerjun pasukan khusus. 5 tahun berikutnya, Prabowo mengikuti kursus perwira infanteri lanjutan dan pelatihan komando di Fort Benning, Georgia. Dalam wawancara off the record antara jurnalis Alan Nair dan Prabowo pada 2001, Prabowo secara terbuka mengatakan bahwa dirinya adalah anak kesayangan Amerika. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat dekat dengan DIA atau Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Prabowo mengklaim ia melapor kepada DIA setidaknya seminggu sekali, bahkan selama periode krisis 98 ketika ia terlibat dalam penculikan aktivis. Alan Nair baru membuka isi wawancara ini menjelang Pilpres 2014 karena ia merasa publik berhak tahu latar belakang Prabowo. Prabowo sendiri belum pernah secara terbuka mengonfirmasi atau menyangkal isi wawancara itu di depan publik. Sementara itu, kubu Prabowo lebih banyak menuduh Alan Nair menyebarkan fitnah dan melanggar etika jurnalistik karena telah membuka wawancara off the record. Hubungan Prabowo dengan Amerika Serikat retak setelah dirinya dituduh terlibat pelanggaran HAM berat dalam pembantaian Keraras 1983 dan penculikan aktivis 1998. Amerika Serikat memutus hubungan dengan Kopassus dan melarang Prabowo memasuki wilayahnya sejak tahun 2000. Sanksi ini bertahan selama era Presiden Clinton, Bush, dan Obama selama hampir 20 tahun. Larangan masuk itu baru dicabut saat ia ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada 2019. Meski kecewa karena mendapat sanksi larangan masuk, Prabowo tetap memandang Amerika Serikat sebagai mitra yang penting. Hal ini pernah diungkap oleh adik Prabowo, Hashim Joyadikusumo, dalam acara Yusindo Washington Special Open Forum pada 2013. Hashim menyatakan Prabowo adalah kandidat capres yang sangat pro-Amerika dan Partai Gerindra akan menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra istimewa jika Prabowo menjadi presiden. Prabowo is the other candidate who graduated from American school. So what does it mean? It means that Prabowo is very pro-American. He's been to American high school. He went to American grade school. I mean, he's been going to American school all his life. He went to Special Forces. He was in Fort Benning, Fort Bragg. I'm pro-American. Until recently, I was an investor in California in a big way, in the oil business. Yes, the U.S. will be a privileged partner with Gerindra administration. Saat ini, setelah Prabowo resmi menduduki kursi presiden, ia mencoba mendapatkan kembali kepercayaan dari Amerika Serikat. Ia mendekatkan diri kepada Presiden Trump, menghadiri Board of Peace, memperdalam kerjasama pertahanan, hingga menandatangani kesepakatan dagang dan 11 MOU senilai miliaran dolar dengan pengusaha Amerika Serikat. Retorika antek asing Prabowo adalah kontradiksi yang nyata. Prabowo bukan nasionalis anti-barat. Ia adalah nasionalis pragmatis yang memanfaatkan sentimen anti-asing untuk kekuatan domestik. Sementara di sisi lain, tetap menjalin hubungan transaksional yang menguntungkan dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan dan ekonomi. Bahkan, hari ini, Prabowo menjadi salah satu pemimpin Asia yang paling sering berinteraksi dengan elit pertahanan dan politik Amerika Serikat.